Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menyimpan alat survei itu dipastikan kunci-kunci horizontal dan vertikalnya itu dalam kondisi tidak terkunci, Pak. Jadi harus benar-benar yang lepas seperti ini. Jadi ini ada bagian kunci horizontal vertikalnya, ini kunci horizontal. Jadi ini harus lepas, Pak, jangan dikunci. Kalau dikunci nanti resiko patah penguncinya itu besar, walaupun dia di dalam box seperti itu. Kemudian untuk cara mengeluarkan alat survei dalam kotak. Jadi ini hal yang simple, Pak, tapi berbahaya. Kita dengan dua tangan ya, jangan satu tangan seperti ini. Jadi harus dua tangan dipegang, bawahnya sama atasnya, Pak. Langsung diangkat seperti ini. Ini juga. Penyakit samping baru. Oke, jadi kalau teodolit ini sendiri yang disebut kunci horizontal yang mana sih? Mungkin ada yang di belakang bisa lihat. Ini kalau dia berputar seperti ini untuk sudut horizontal. Kalau vertikalnya dia teropongnya ini vertikal. Jadi dia bisa bergerak horizontal dan vertikal. Teodolit sendiri sebenarnya ada dua ini ya, dua tampilan. Pertama tampilan depan dan tampilan belakang. Kalau dilihat seperti ini, adik-adik tahu nggak yang mana depan yang mana belakang? Karena dia sama-sama ini kan, sama-sama punya display. Kalau seperti ini, depan atau belakang? Itu Pak ya, udah tahu semuanya. Oke, jadi kalau mengetahui mana tampilan depan dan belakang biasanya dilihat dari penguncinya. Kalau pengunci vertikal menghadap ke si operator atau surveyor itu berarti dia posisi bacaan biasa atau depan. Yang horizontalnya yang pasti dia di bagian kanan, tangan sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian di bagian dalam boxnya sendiri, kalau ini ada yang tahu ini apa? Sasaran, ya benar, sasaran. Bahasa lainnya adalah prisma sheet. Jadi ini target biasanya digunakan untuk sasaran tembak atau sasaran ukuran seperti itu. Karena ini teodolitnya yang versi canggih, jadi dia bisa mengukur jarak tanpa harus menggunakan rambu ukur. Kalau biasanya Dede tahu, kalau mengukur jarak itu kan baca rambu ukur, benang atas dikurang benang bawah dikali 100 seperti itu. Kalau yang versi ini dia sudah ada yang namanya EDM di dalam lensanya. EDM itu kepanjangannya Electronic Distance Meter. Jadi dia otomatis bisa mengeluarkan jarak kalau nembak ke sini. Tapi kalau nembak ke dinding biasa nggak bisa, Bu ya. Dia harus ke targetnya ini. Jadi target ini memang harus ditempel, cabut, tempel seperti itu. Nah, kemudian juga dalam box itu pastikan ada ini, Pak, sedikit gel, Pak. Biasanya kalau udah aus banyak sih yang jual ini, Pak. Tapi dipastikan harus selalu ada dengan kotak. Yang dalamnya ini cuma ada charger, kemudian ada juga nivo kotak. Biasanya ini dipakai untuk di rambu ukur. Jadi supaya rambu ukurnya tegak harus ada nivo kotaknya. Seperti itu. Nah, sama halnya ketika kita mau memasukkan alat kembali dalam kotak, sama seperti kita mengeluarkan, jangan menggunakan satu tangan. Pastikan posisi bacaan biasa ngadep ke atas, itu supaya konstruksi di dalamnya ini sesuai. Karena dia yang bagian ini, yang hitamnya ini, itu udah bentuknya udah presisi tuh.
Terbalik lagi. Itu tasnya sama. Banyak tasnya sama. Itu kertas. Pas. Nah, jadi kalau misalnya memasukkan alat, dia nggak pas, pasti dia kan nggak rapat tuh. Jangan dipaksakan, itu akan berbahaya. Jadi memang harus benar-benar pas, posisinya yang sudah benar-benar rapat, baru bisa dikunci. Kalau kita paksakan, biasanya yang terjadi itu entah pengunci horizontal atau vertikalnya patah, Pak. Seperti itu. Oke, jadi kemudian ini kita langsung coba praktekkan cara mendirikan alat. Dulu ya. Tapi kita. Oke, jadi sebenarnya kalau kita membuka tripod itu pastikan ini kalau lantai keramik dia bikin Pak agak berbahaya. Jadi kalau mau dipasang pun mungkin di salah-salah natnya ini kita pasang seperti itu. Dan pastikan mendirikan tripod dan alat ini posisinya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Biasanya kalau yang sesuai itu si teropong ini sejajar dengan mata kita ketika berdiri. Efeknya kalau misalnya kita terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, kalau kita makainya cuma 30 menit sih nggak apa-apa, Pak. Kalau kita ibaratnya kerja di lapangan 6 jam sehari atau 8 jam, sakit juga nih Pak pinggang. Jadi memang harus benar-benar sesuai dengan tinggi badan kita, seperti itu. Oke, jadi pastikan ketika memasang alat survei ini terkunci dengan baik, ya, dengan baik, dengan kencang, dipastikan tidak goyang. Kakinya pun juga begitu, pastikan si penguncinya ini, kebetulan tripod ini ada dua pengaman, Pak. Pengunci yang jepit dan pengunci yang screw yang memutar. Oke. Nah, ketika alat sudah berdiri, biasanya kita akan berdiri di atas patok. Patoknya itu biasanya bentuknya ada baut ataupun paku. Nah, jadi kita harus pas nih posisi optical plummetnya sesuai dengan pakunya. Biasanya kita ngeliatnya di bagian sini ya. Nah, ini namanya optical plummet. Optical plummet. Jadi ini kita lihat di bawah, biasanya ada pakunya kalau udah pas. Pastikan sebelum kita melakukan centering alat, kita nyebutnya centering alat, posisi screw 3 ini itu dalam kondisi standar. Kondisi standar itu kalau ada dilihat di sini ada garis, jadi posisinya itu harus sama semuanya Pak di 3 garis ini. Nah, jadi kalau dia udah pas, baru kita lakukan centering. Biasanya saya kalau praktek itu langsung ada pakunya sih Pak, ini agak susah ya ada pakunya. Ketika kita mau memposisikan patok terhadap optical plummet, itu kita pastikan pegang dua kaki si tripodnya dengan posisi tangan seperti ini. Oh ya, itu ini Pak. Sebenarnya Pak, ya udah jangan dipakai karena kita udah ada lensanya di dalam, jadi lebih presisi. Iya betul. Pastikan kalau mau centering alat biasanya dari 3 kaki ini 1 kaki udah terpasang yang lumayan permanen. Kemudian yang bisa kita gerakan itu di kaki 2 ini Pak. 2 ini. Caranya pastikan kita bermain dengan jempol nih. Kita posisikan tangan seperti ini, kemudian kita angkat dan kita posisikan. Sambil kita lihat posisi patok ada di mana. Kalau sudah pas bisa kita turunkan. Kalau ini agak miring, ini bisa kita mainkan naik turun. Pastikan untuk menaikkan dan menurunkan kaki tripod, posisi tangan seperti ini. Jadi jempolnya yang main ya. Kita buka. Ini bisa kita naikkan dan turunkan menggunakan jempol. Jadi ketika dia udah
pas sambil kita lihat info kotaknya. Di bagian sini ada info kotak nih, nggak kelihatan. Ya. Nah, jadi kita kalau mau masukkan info kotak itu, kita mainnya bukan di sini Pak, tapi di kaki tripod. Kaki tripodnya, jadi bukan di sininya. Kalau kita mau masukin info kotak, kakinya yang kita atur. Coba seperti ini. Kalau dia di sini kan kalau ini jilbab bisa hitungnya di sini yang berubah. Iya, kalau terus kan kita mau nontonnya bisa belajar. Beda, ini kan beda di sini kan. Nah, jadi info kotak ini bisa centering hanya dengan menggunakan pengaturan dari tripodnya. Kemudian setelah si info kotaknya masuk, kita akan masukkan info tabungnya. Jadi info tabung itu yang bagian sini. Info tabung. Kalau mau masukin info tabung, caranya baru kita main di 3 screw ini, Pak. 3 baut ini. Caranya seperti ini, mungkin kita posisikan di nolnya dulu. Kalau nolnya dulu justru kelihatan di sini Pak, di teribah ini, di sini ada penguncinya Pak, pengunci teribah. Jadi si layar display satu ini ada pinnya ke sana, seperti ini. Kemudian kita kunci dulu, baru kita atur masuk si bubble-nya nivo tabung menggunakan dua screw dulu Pak, seperti ini. Dilakukan berlawanan arah ya. Jadi untuk semua siswa sekarang perhatikan, pahami. Nanti ada waktunya kalian yang mempraktekkan, ya. Jadi kalau kalian nggak mau perhatikan, nggak memahami ini, pas kalian praktek nanti kalian nggak bakal bisa, ya. Jadi konsentrasi. Oke lanjut. Jadi ketika bubble nivo tabungnya sudah masuk pada posisi seperti ini, maka akan kita putar 90 derajat Pak, seperti ini. Kita kunci lagi, baru kita atur di screw yang terakhir. Nah, jika sudah masuk, biasanya kita cek lagi Pak. Kita cek apakah ini masih masuk bubble-nya, info kotaknya, kemudian info tabungnya kita putar-putar juga masih masuk. Kemudian kita intip lagi apakah aplikasi si patoknya masih masuk. Kalau sudah masuk baru dia udah centering Pak. Biasanya kalau untuk surveyor yang sudah pengalaman kurang dari 1 menit udah bisa Pak. Kalau yang belajar mungkin bisa sampai 10 menit Pak. 10 menit. Mungkin nanti lebih banyak kita praktik di sini ya, cara mendirikan alat. Jadi karena ini lebih kebiasaan aja sih Pak. Kalau orang yang memang surveyor kan karena udah dia tiap hari sudah terbiasa gitu. Tapi kalau area yang datar sih gampang Pak. Kalau areanya basah gimana? Di atas rawa. Nah, jadi itu tantangan tersendiri ya. Oke, ini mungkin bisa partisipasi dari adik-adik yang mau coba, nanti sambil saya ajarin. Ada nggak yang mau ikut? Ayo. Ya, silakan. Ya, boleh, silakan. Kemudian satu orang guru ya, Bapak. Pak, itu sama alatnya sama ya Pak ya? Ya, bisa langsung kita coba langsung 2 alat dulu ya. Seperti 1, 2, nanti gantian 2 orang dulu. Nah, Firman sama ini Ini berarti dari kelas berapa? 12. Kelas 12. Berarti nanti lanjutkan kelas. Lebar. Sama kelas. Ini Pak. 22 tahun yang lalu. Santai. Ajaran yang keras ya Pak? Keras ya, kurang penduk. Kamu kiringin? Nah, ini terlalu tinggi nih. Pastikan posisinya ketika ini sejajar dagu. Nah, Kunci yang atas dulu. kalau ini ada pengunci sementaranya ya Pak. Wale. Kiri, Pak. Kunci kanan. Aman kan? Iya.
Oke, bisa langsung dipasang satu dulu coba. Profesional. Anjaynya. Profesional. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti perawat ini kesenggol kaki gitu. Gini gitu. Matanya. Iya. Alatnya dikeluarkan. Iya, jangan dilangkah kakak. Bu ini hati-hati. Oke, pastikan segitiga si ininya sesuai dengan bentuknya ini. Pasang putaran sedikit. Pastikan di posisi di tengah-tengah ya. Sudah, baru dipasang. Kanan sebenarnya. Iya, Pak. Ini gelombang, Apa tuh yang di bawah kotak ya? Mana di bawah kotak? Saya bentar. Kanan ya Pak, turun Pak. Ukuran standarnya. Wah, Apakah juga? Kelihatan. ini posisi yang spring. Posisi normal. Normal itu si ya posisi Vaksinnya apa? standarnya. Nah, kunci dulu. Kuncinya yang kebablasan ya. Naikin lagi Pak. Iya. Turin. Oh, pas. Ini namanya bagiannya teribah. Teribah ya. Kalau mau pasang Pak, perhatiin ininya. Colokannya ini. Colokannya pas, colokan. Oh, itu pennya itu. Pengen. Ini ada Kalau Kunci. jadi Pas ini. nah masukin ini ada pinnya ke sini Pak. Oh ya, nah. Pas ini atau begini boleh? Nggak boleh Pak, nggak boleh di sini. Ya di sini. Tetap ya, oh di sini. Ini Pas. berusaha pas, baru dikunci. Kunci horizontal. Horizontalnya pakai yang ini Pak. yang gedenya Pak. Yang besarnya. Yang dalam sini Pak. Yang ini. Nah ya. Oh ini. Siap. Dikunci. Putar. Cara megangnya begini Pak. Misalnya gini. Megang itu kayak megang pipi. Oh. Dua-duanya Pak. Biar anu ya, tenang ya. Siap. Posisinya begini. Oh gitu. Kunci gini. Posisi kira-kira pas tengahnya gini. Ya perkiraan aja Pak, nggak harus center banget. Nah, setelah itu lihat posisinya masih ke sini. Nah ini kurang tinggal turun. ngaturnya dua ini Pak. Oh itu. Berlawanan arah. Dalam luar gitu ya. Luar. Dua yang ini. Yap, dua itu. Dua gini. Di poin hitam tuh ya? Ini Ya. Pak, masih. Ini Pak. Itu hitam. Terpas dulu Pak. Putar gini ya. Pelan-pelan aja Pak. Oh, bosan Pak. Ya, dua oke. Oh pas. Nah kalau sudah ini kita putar 90 derajat. Oh, berarti lepas dulu. Lepas. 90 tas ini. Nah segini Pak. Kunci lagi. Kayaknya 90. Bener di sini ya? Kayak gini Pak. Tulisannya gini. Oh ini ya, oh sama ini ya. Oh, oke. Karena kita mau main yang gini. Oh. Oke. Kalau masih belum pas, mainkan yang ini Pak, satu ini. Kayaknya sudah deh. Pas aja Pak. Ya, soalnya datar Pak. Datar ya. Kalau pas ketemu lahan yang naik Ya. turun beda ya. Jadi nanti dipastiin lagi
ininya masih masuk nggak? Habis itu pakunya masih masuk atau tidak? Oh gitu. Ya. Oke, tiga ini Pak yang diperhatiin Pak. 1, 2, sama ini 3. Oh gitu. Ini kalau misalnya dia udah center, diputar kemanapun dia tetap ke tengah Pak. Oh. Itu yang dikatakan centering. Tiga tadi apa? Tiga. Nivo kotak, optical pelamat, Oh iya. nivo tabung. Oh iya. Kalau yang pas, Paku tadi ya? paku tadi di sini Pak. Kalau ini tidak pas Pak, ini udah masuk Pak ya. Ini udah masuk, ini kotak udah masuk, tapi ininya nggak pas, geser dikit. Ini bisa kita kendorin Pak. Oh iya, geser gesernya ya. Dorin geser. Oh iya. Oh, betul. Tapi jangan sampai berlebihan juga Pak. Ya, kayak gini terlalu jauh sampai keluar gitu. Oh, Kayak gini kan. di range-nya ini ya. Tadi ada ruang sedikit nih Pak. Gitu ya. Coba lihat ini lagi. Oh, boleh di sini, boleh di mana pun ya?